Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Super sekali malam hari ini, super audience sudah semuanya hadir. Kita akan bicara dengan topik berjudul Siapa Bilang Berhasil Harus Tua. Untuk itu langsung saja kita sambut Pak Mario Teguh. Silakan dulu. Sahabat-sahabat saya yang super, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua masih berada dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Amin. Malam ini kita bahas berhasil itu tidak harus tua. Karena banyak anak muda stres sekali karena perjalanan menuju keberhasilannya kok panjang. Tapi untuk memulai bahasan itu izinkan saya bertanya dulu langsung kepada Anda. Usia pensiun sebagai pegawai negeri berapa? 55 tahun. Good. Jadi seandainya saya dulu mentargetkan bekerja untuk dapat pensiun, maka sebetulnya saya tinggal 1 tahun lagi. Karena usia saya 54 tahun sekarang meskipun tidak begitu kelihatan. Nah, bayangkan kalau saya tadinya berkarir untuk pensiun. Pada usia 54 tahun seperti ini, apakah saya bersemangat untuk pensiun atau khawatir? Khawatir. Tapi Golden Ways baru 2 tahun, masih remaja, dan banyak yang saya kerjakan. Seandainya saya harus pensiun tahun depan, berapa besar potensi pelayanan publik yang saya abaikan hanya karena saya ingin pensiun 55 tahun. Berarti orang umur 70 tahun yang masih bekerja bagi kebaikan sesama tidak bisa disebut tua. Jadi kalau begitu, satu, berhasil itu tidak harus diukur dari usia, tapi diukur dari besarnya kemanfaatan kita bagi orang lain. Yang kedua, betul-betul usianya muda. Yang ini kita bicarakan lebih banyak. Tidak harus setua orang lain untuk menjadi seberhasil orang tua. Bisa dibayangkan kalau muda, kita sudah tidak harus bekerja untuk mencari uang. Tapi bekerja untuk kebaikan, kehidupan kita, dan sesama. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario, sebelum kita bicara lebih jauh, bolehkah saya bertanya, apakah usia mental yang ada di dalam diri kita itu sesuatu yang bisa berubah-ubah Pak? Itu dia. Yuk, izinkan saya menuliskan di sini Mas Uli. Kalau kita, usia fisik kita, katakan saja ya, 20 tahun. Tetapi usia mental kita 40 tahun. Orang ini bisa berbicara dengan seimbang dengan orang-orang usia berapa? Berapapun sampai usia 40 tahun. Pada usia 20 tahun. Maka hadiah kehidupan untuk orang yang 20 tahun. Usia mentalnya 40 seperti orang-orang 40. Duduk dalam rapat dengan orang-orang yang sama pinternya, dipercayakan tugas untuk orang-orang yang sama mapannya. Lihat, apalagi apabila dia pada usia 40 memiliki kebijaksanaan mental 80. Itu yang menjadikan orang muda didengarkan semua orang. Karena kemandiriannya, keluasannya, kedamaiannya seperti orang-orang yang sudah. Siapa bilang berhasil harus tua? Masih di Mario Teguh Golden Ways, kita sampai di segmen yang keempat. Kita bicara mengenai keberhasilan Pak Mario. Apakah ada hal-hal tertentu yang dimana kita harus melebih dahulukan fokus kita pada hal itu Pak Mario? Super sekali. Sahabat Indonesia, lebih banyak mana yang kita lakukan dalam kedekatan kita dengan Tuhan, bersyukur atau mengeluh? Ya Tuhan, gitu sampai tangannya aku ini, gitu. Kapan rezeki ini, gitu kan? Nah, ya. Banyak diantara kita mendahulukan mengeluh, kurang bersyukur. Terus ada yang bilang gini, bagaimana saya bisa bersyukur Pak Mario? Memang kurang. Ya toh? Lalu dia baca status saya mengenai berguna bagi sesama.
Dia bilang, kok Pak Mario mikirin orang lain, mikir diri saya sendiri masih kurang. Kesimpulannya, orang-orang yang kekurangan, memikirkan dirinya sendiri kurang, sedang dibuat oleh Tuhan tahu bahwa dia tidak mungkin berhasil memikirkan dirinya sendiri. Orang yang mengeluhnya, untuk diriku saja kurang, apalagi untuk orang lain. Itu sedang dibuat tahu bahwa dia tidak akan pernah berhasil mengurusi dirinya sendiri. Orang yang mau berhasil, tidak usah mengurus dirinya, adalah mengurusi orang lain. Kedua, perhatikan yang lebih sedih, yang lebih mudah sedih. Oke? Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, atau yang sibuk untuk orang lain. Yang mudah bersedih yang mana? Yang sibuk dengan dirinya sendiri. Perhatikan orang-orang yang tidak bergaul, sudah pensiun, dia melihat pohon itu tumbuh enggak, gitu. Lebih mudah sedih daripada orang yang sibuk. Itu sebabnya orang tua dianjurkan punya hobi menanam bunga. Supaya ada yang diharapkan dilihat besok. Kenapa orang-orang yang punya anak kecil lebih sehat, lebih kuat? Karena ada yang diharapkannya. Nah, kalau begitu, fokus dari kehidupan kita, seyogyanya bukan kekurangan. Bukan mencari kelebihan. Tetapi, yang ini magical sekali. Jangan berkedip karena ini setengah kebatinan. Orang yang mau memperbaiki kehidupannya, dia harus menjadi penyebab kebaikan. Sekarang saya tanya, ada nggak teman Anda kalau datang Anda senang karena bakal lucu? Kalau ada dia bakal rame. Ya, itu penyebab. Ada yang, kalau dia datang kita tidak harus bayar makanan sendiri. Ada, itu paling kita harapkan dia datang. Ya, tetapi ada nggak orang yang kalau datang, aduh, dia mau utang lagi. Ada toh? Ada yang suka mengeluh orangnya. Jadi kalau begitu, yuk kita ambil disiplin kecil untuk menjadi penyebab bagi sesuatu yang baik. Mulai hari ini, kalau pulang, nanti Anda pulang di rumah atau yang sudah di rumah. Kalau anak baru datang dari sekolah atau apa, upayakan jangan lagi tanya, gimana, pinter tadi, ulangan bisa nggak? Ya, telat lagi nggak? Mulai dari sekarang, kalau anak datang, hei apa kabar? Coba itu, kalau makan, masakan istri itu makan satu suap langsung, Itu istri bilang, kenapa? Kenapa gitu? Itu. Jadilah penyebab kegembiraan orang. Itu saja dulu Anda coba. Setelah itu menjadi penyebab MA. Master of Alasan. Ya, kalau kita menunda, kita memberikan alasan supaya penundaan kita tidak salah. Nah, ada orang hidupnya digunakan untuk membuat alasan mengapa dia tidak bertindak. Kira-kira berapa jauh dia bisa pergi? So, kalau begitu sahabat-sahabat saya yang super, yuk kita kenali janji kita untuk disiplin itu dengan cara-cara yang lebih sederhana. Contohnya saja, senyum. Orang yang melihat wajahnya sendiri senyum di cermin lebih bersemangat. Banyak tuh orang yang lama tidak lihat wajahnya di cermin. Setelah lihat, aku ya, gitu. Senyum, yuk biasakan bicara dengan senyum beda dengan tidak senyum. Yuk kita praktekkan ya. Saya lepas kacamata saya. Saya senyum sekarang. Anda sudah lihat saya senyum? Good, sekarang saya tutup ya. Apakah saya sekarang senyum? Apakah saya senyum? Tidak. Sekarang, apakah saya senyum? Sekali lagi, apakah saya senyum? Sekarang, apakah saya senyum? Memang. Nah, berarti orang bisa dilihat senyumnya dari mana? Yuk, disiplin sekarang. Kalau senyum, matanya senyum. Karena banyak orang matanya tidak senyum, tapi bibirnya senyum. Ini orang-orang tidak tulus. Perhatikan orang kalau ada yang naik pangkat. Dia matanya tidak senyum, tadi bilang,
Selamat ya. Berarti dia tidak. Mulai dari sekarang, senyum. Good. Nah, kalau saya tutup seluruh wajah saya, apakah Anda bisa melihat saya senyum? Duh, kalau bisa saya mau belajar. Tidak ya? Good. Sekarang saya tutup seluruh wajah saya. Lalu Anda tebak. Anda tebak dari mendengar suara saya. Dengarkan ini. Ini suara saya sedang senyum. Ini suara saya tidak senyum. Beda? Good. Sekarang. Apakah sekarang saya senyum? Tidak. Nih kalau saya bicara begini, apakah saya senyum? Memang. Ini bukan cilubay ya, ini serius. Jadi orang yang disiplin tersenyum, waktu bertemu orang tahu dari mata, waktu menelpon 1000 km dari sini, dia tahu kita tersenyum. Jadi kalau Anda bekerja untuk, katakan saja untuk Golden Ways. Ya, selamat pagi Golden Ways, bisa saya bantu? Senyum dong? Banyak orang Indonesia kalau jawab telepon, halau. Dihalau, ya pantas pergi. Disiplin, mulai dari yang kecil, disiplin. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang menyenangkan. Supaya Anda mencintai disiplin. Supaya kemudian disiplin menaruh Anda di tempat-tempat yang bisa dicintai Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu, mohon angkat tangan Anda. Nama saya Yosi dari Padang. Yes, dari Padang. Salah satu cara untuk sukses orang indikasinya itu dari karir gitu. Jumpa kembali di segmen kedua Mario Teguh Golden Ways pemirsa, dan tadi kita bicara mengenai topik berjudul siapa bilang berhasil harus tua Pak Mario. Ya. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang super yang kebetulan memang sudah memiliki pangkat tinggi dan juga kaya karena warisan. Apa pendapat Pak Mario mengenai hal ini? Itu bukan keberhasilan, tetapi itu tanggung jawab. Orang-orang yang dilahirkan di keluarga yang kaya, yang pangkatnya tinggi, tidak bisa disebut berhasil karena dia hanya meneruskan keberhasilan orang tuanya. Tetapi yang mulia sekali dari kelahiran itu adalah tanggung jawab untuk meneruskan. Anak orang kaya punya dua kemungkinan. Satu bisa lebih kaya, yang kedua miskin. Anak orang miskin hanya punya satu kemungkinan. Seperti saya ini, yaitu naik. Karena mau kemana lagi? Sudah dibawa. Jadi kalau begitu yang kita bicarakan hari ini adalah upaya pribadi kita, tanggung jawab pribadi kita untuk berhasil. Marilah kita berhasil karena nama kita sendiri sebagai pribadi. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super. Yang ditanyakan Mas Uli tadi, itu wajar sekali karena banyak orang melihat orang lain berhasil itu sebagai sebuah kenikmatan. Yuk kita lihat logikanya ya. Orang yang belum berhasil melihat sukses itu nikmat. Ya. Enak, begitu ya. Orang yang sudah berhasil melihat sukses itu sebagai tanggung jawab. Kalau karyawannya 3.000 orang, itu sudah bukan kenikmatan. Dia harus memikirkan 3.000 orang ini tetap rezekinya baik. Lihat. Jadi jauh daripada yang diduga oleh orang-orang yang belum berhasil. Orang-orang yang belum berhasil hanya melihat keberhasilan itu dari sisi kenikmatan. Itu sebabnya mereka tidak dipercayakan keberhasilan. Karena belum tentu bertanggung jawab. Orang-orang yang ikhlas menjadikan dirinya pemangku tanggung jawab bagi kebaikan hidup orang lain diberikan keberhasilan. Dan itu bisa semudah mungkin. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, lalu dalam kerja keras kita mencapai keberhasilan, di manakah fungsi disiplin bisa berjalan dengan baik Pak? Super sekali. Semua orang yang berhasil karena disiplin pribadinya baik.
Kita kalau berjanji sudah sampai hampir sumpah ya. Yuk, sekarang bulan apa? Oh, sudah Oktober ya. Setelah itu apa? November. Lalu datang bulan janji. Bulan janji tahun 2011 aku akan mengulangi janji tahun 19. Janjinya lama, kesungguhannya baru. Tetapi karena telah berulang-ulang dibatalkan, dirinya sendiri tidak percaya. Kehebatan kita dalam memimpikan kebesaran, dalam menyusun rencana, kehebatan itu semua tidak pernah lebih kuat daripada kemampuan kita menunda. Kita ini ahli menunda. Tapi tidak ada gelar ahli menunda, sehingga istri saya menyebut saya